Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Desember minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Rizdaru Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga kira-kira saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai teman-teman, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di Telegram atau apapun dan menawarkan bentuk investasi apapun, itu sudah dipastikan scammer atau penipu. Jadi kalian harus hati-hati. Oke teman-teman, sekarang berbicara tentang IHSG ya, minggu lalu di hari Jumat kemarin IHSG ditutup di level 5.938 teman-teman, dan memang IHSG di minggu kemarin tuh sedang mengalami rally yang cukup bagus teman-teman ya. Dan juga saham-saham yang gue rekomendasikan minggu lalu juga mencapai target semua ya. Dan juga kemudian di ujung atau di penghujung hari trading kemarin di hari Jumat ya, dia membentuk yang namanya swing high. Sempat menyentuh angka 6.000 dan dia membentuk swing high. Kemungkinan jadi swing high, tapi belum jadi teman-teman ya. Jadi di hari Senin itu kita mungkin bisa melihat pergerakan konsolidasi kecil teman-teman ya di minggu depan. Di range 5.900 sampai di 6.000 ya, atau kalau misalnya nanti di hari Senin dia tutup di bawah 5.900, mungkin dia akan menuju ke 5.800 teman-teman ya, atau di gapnya dia teman-teman, dan di level supportnya dia, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan kira-kira apa saja saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk tradingkan ya, dan juga kalian juga sudah request, tentunya gue akan bahas seperti biasa teman-teman ya. Gue akan bahasnya itu di monitor supaya kita bisa berinteraksi dengan chart dengan lebih, dan juga kita bisa bisa membahas marketnya dengan lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang menggunakan yang namanya Trading View teman-teman. Jadi ini adalah charting tools yang gue gunakan. Jadi buat kalian yang belum punya charting tools, kalian bisa cek yang namanya tradingview.com ini. Ini bagus banget buat kalian menganalisa yang namanya market ya. Dia alat gambarnya lengkap dan lain-lainnya juga sangat lengkap. Dan di depan kalian ini adalah chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Seperti tadi gue bilang di awal video, indeks kita ditutup di level 5.938 teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya, dia di area atas ini dia hampir membentuk yang namanya swing teman-teman. Kalau misalnya dia bisa close di bawah 5.900, itu nanti dia membentuk swing high dan kemungkinan dia akan kejar dia punya gap di bawah sini di level 5.800-an ya. Tetapi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 5.900 ini teman-teman, mungkin range ke depan, minggu depan itu akan bergerak di level 5.900 sampai ke 6.000 teman-teman ya. 6.000 ini adalah area resistennya juga ya. Kalau misalnya dia bisa break di atas 6.000, dia akan lompat lagi ke 6.170-an. Oke. Jadi itu adalah range yang kita bisa ekspektasikan ya. Memang secara tren ya, dia IHSG ini masih berada di jalur rally-nya teman-teman, di jalur bullish-nya. Dan dia bahkan belum sempat mengalami koreksi ya. Dia sempat koreksi sekali doang ya di tanggal 30 November. Tetapi sampai dari tanggal 30 November sampai hari ini dia belum ada koreksi yang signifikan betul-betul teman-teman ya. Jadi ini kita bisa asumsikan bahwa nanti hari Senin tuh kalau misalnya dia bisa tembus 6.000-nya, maka rally-nya itu akan berlanjut sampai ke level 6.170 sampai 6.200. Tetapi kalau misalnya dia bisa bertahan, dia bakal berkonsolidasi di area 5.900 sampai di 6.000. Oke? Nah, sekarang saham-saham apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan. Tetapi sebelum itu teman-teman ya, gue mau bahas tentang saham-saham kemarin yang sudah gue rekomendasikan. Yang pertama ada BBNI teman-teman ya. Nah, BBNI ini kita lihat ya, dia sedang bergerak di atas ya teman-teman ya. Dan kemarin terakhir close-nya di 6.575 dan dia masih oke teman-teman untuk di hold. Jadi gue akan masih hold sampai ke area TP-nya 7.000 ya. Jadi ini masih it's okay ya. Kita masih untung sekitar kalau nggak salah masih sekitar 43 sampai 4%-an ya. Kemarin terakhir gue lihat di portfolio gue. Ya tetapi ini masih akan gue tahan sampai ke level 7.000, oke? Dan berikutnya ada INKP teman-teman ya. Dan ini yang luar biasa sekali INKP teman-teman ya. Ini sudah mencapai 1 TP poinnya ya, take profit minimalnya di 10.700 yang kemarin itu sudah gua TP teman-teman ya. Dan itu kemarin kita sudah dapat sekitar 11% ya, kemarin gua TP itu ya, 11%, 11,6% tepatnya. Oke. Untuk INKP dan ini sudah menunjukkan adanya tekanan bearish ya, kemungkinan dia akan koreksi dulu sebelum untuk naik lagi untuk INKP. Jadi ini pilihan kalian, apakah kalian mau lepas semuanya atau kalian mau hold lagi dan berharap dia sampai ke 25% ya, atau di 11.925. Itu untuk INKP. Gua akan sedikit cepat teman-teman karena ini
banyak teman-teman ya. Dan berikutnya ada Friend ya teman-teman, ini juga kemarin dia sudah hit ya, kita punya target minimal teman-teman di level 83 teman-teman ya, itu target minimal gua, dan kemarin gua sudah TP setengah juga, yaitu kemarin itu adalah sekitar 20%-an teman-teman ya untuk si Friend ini, lumayan ya 20%-an. Kalau misalnya kalian ikutin Instagram gue juga udah ada update di story ya, kalau misalnya ada saham yang lagi hits atau lagi hot itu apa. Jadi kalian bisa follow IG gue di @darylyahya, gak ada yang lain teman-teman, cuman itu doang ya, @darylyahya. Kalian bisa cek IG gue, oke? Dan untuk Friend, dia di 2 hari trading day kemarin dia malah koreksi teman-teman ya, dan tampaknya dia ini sudah menjadi level yang bagus lagi untuk kalian re-entry teman-teman di level 74. Tapi itu menjadi kebebasan kalian. Kalau masih ada posisi, kalian jangan jual dulu di 74 ini. Nanti kemungkinan Senin dia kita lihat keadaannya seperti apa. Ya, jangan sampai dia double topnya ini jadi, ini ada double top kecil di atas. Kalau jadi ya kita buang aja semua seperti itu, oke? Nah, itu adalah saham-saham yang kemarin gue sudah singgung teman-teman ya. Dan untuk saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan ya untuk minggu ini adalah yang pertama teman-teman ya, ada HMSP. HMSP ini memang kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, dia sangat bearishnya tuh gila banget ya. Di 2 hari terakhir dia minus sekitar sekitar 14%, hampir 14% teman-teman ya. Tapi kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik buat gua? Karena ini teman-teman, dia turun teman-teman, dan dia sudah mencapai ke area demand-nya teman-teman ya. Area demand itu di level 1515 sampai ke 1570. Jadi dia sudah memasuki area demand. So, gimana cara entry-nya untuk HMSP? Nanti hari Senin kalau misalnya kita lihat dia candle yang namanya candle netral atau candle reversal yang bentuknya itu adalah pin bar bullish atau doji atau apapun, kita bisa entry teman-teman, karena itu sudah menunjukkan awal-awal reversal. Targetnya sampai mana? Targetnya kalau kita buy di area sini teman-teman ya, di harga 1545 ya, kita bisa stop loss di bawah sini teman-teman, di 1505 atau di 1500 ya. Dan targetnya di gapnya aja dulu teman-teman ya, di gapnya di 1670 dengan risk reward ratio 1 dibanding 2,7, dan ini wow banget teman-teman ya. Kita stop loss cuma 3%, TP-nya itu 8%. Jadi ini menjadi sangat bagus sekali untuk HMSP. Oke, berikutnya ada Pewon. Nah, Pewon ini adalah pakuan teman-teman, dan ini kita lihat ya candlenya ya. Dia ini sempat bikin area konsolidasi di sini, dan tetapi dia berhasil breakout di area Quasimodo-nya, dan dia sekarang berada di atas dengan candle doji seperti ini. Nah, untuk entry-nya si Pewon ini adalah kalian tinggal bikin aja area seperti ini di area doji-nya teman-teman ya. Kalau dia bisa Senin bisa break area doji-nya ini, kita bisa langsung entry teman-teman menggunakan breakout strategi. Kita lihat dia punya candle seperti apa, apakah impulsif atau mengandung momentum yang banyak atau yang besar, atau dia candlenya tuh nggak semangat gitu ya, kecil-kecil teman-teman. Nanti kita bisa ukur. Kalau misalnya dia impulsif, kita bisa langsung entry teman-teman ya di Pewon. Jadi rulesnya itu untuk kita entry adalah kita entry di harga 560, close-nya itu cukup di bawah pivotnya dari Shimaru Bozu ini, yaitu di 525 ya, dan targetnya itu ya kita bisa menggunakan 1:1 range ini ya si Pewon. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan 1:1 yaitu di atas sini teman-teman, di 620 dengan risk reward ratio 1:2,7 ya. TP-nya di 555, open-nya di 555, TP-nya di 620, dan SL di 525. Itu untuk Pewon ya. Dan kemudian yang ketiga yang terakhir ada KF teman-teman ya. KF ini juga dia sedang terkoreksi, ada gap ke bawah ya, tetapi kita lihat ya di sini ada Marubozunya ya. Jadi kalau gua sih di sini gua tandain di midpointnya teman-teman, atau di pivotnya si Marubozu ini ya. Nah, di sini di harga sekitar 4050-an teman-teman. Jadi 4050 kita lihat lagi nanti sama kasusnya seperti si HMSP, apakah dia ada candle reversal atau ada doji di sini ya. Kalau misalnya ada doji dan dia bikin swing, kita bisa entry. Jadi rulesnya itu kita entry di daerah sini ya, dengan SL-nya cukup di bawah si Marubozunya ini aja, dengan targetnya di high-nya dia ya. Itu entry-nya di level 4020-an ya, dengan SL-nya itu di level 3630, dan juga TP-nya di 5420 dengan risk reward ratio 1 dibanding 3,26. Ini menjadi sangat menarik untuk KF, oke? Nah, itu adalah ketiga saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk kalian tradingkan selama minggu depan ya. Dan KF ini juga karena ada sentimen dari vaksin itu, jadi ini menjadikan saya jadikan rekomendasi untuk minggu depan, oke? Nah, sekarang tentang saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Jadi kalian bisa request saham yang mau gue bahas ya. Di sini sudah ada banyak banget teman-teman, dan gue cuman pilih beberapa doang ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang komen lebih dari satu saham, gue akan pilih 1 atau 2 saham aja per orang ya. Jadi kalian tinggal komen di bawah. Kalau bisa
kalian pilihnya satu aja, jangan banyak-banyak teman-teman ya, karena masih banyak yang lain yang juga mau request. Jadi kalian kasihan yang lain ya kalau misalnya kalian requestnya kebanyakan, oke? Jadi gue mulai pertama dari SIM teman-teman ya, SIMP ya. Nah untuk SIM ini juga candlenya masih bagus sekali ya, dia membentuk konsolidasi di atas, dan di sini kalian bisa entry juga sebenarnya di SIM ini ya. Kita lihat dari volumenya itu dia makin naik ya teman-teman, memang volumenya besar dan dia sudah break, dia punya resisten di sini dan dia sedang build up ya, teman-teman ya. Build up atau reakumulasi untuk menuju ke atas lagi si SIM ini. Jadi kalian kalau yang mau entry di SIM ini cukup boleh ya. Jadi entry gimana? Kalian bisa menggunakan breakout juga di atas sini ya, dengan stop lossnya cukup di bawah sini, dan targetnya itu kalian bisa menggunakan 1:1 dari sini ya. Jadi ABCD seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini kalian bisa jadikan TP-nya ya. Jadi entry-nya di level sekitar 408 ya, dan kemudian SL-nya itu sekitar di 384 dan TP-nya di 464 ya. Risk reward ratio 1:2,33. Itu untuk SIM. Berikutnya ada TLBA teman-teman ya. TBLA sorry. Nah untuk TBLA ini juga ya, jadi kalau TBLA ini harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena dia sempat nyentuh resisten dan sekarang dia sudah reverse ke bawah teman-teman ya. Dan ini juga di candlenya, kalau misalnya kita lihat price actionnya, memang dia ada rejection bullish ke atas teman-teman ya. Tetapi di sini masih bearishnya tuh masih menguasai, jadi masih bisa dia kembali retrace ke 780. So menurut gua alangkah baiknya kalau kalian mau entry TBLA ini, tunggu dia retrace ke level sekitar 760-an, itu menjadi best entry kalian teman-teman untuk TBLA. Oke, jangan langsung entry karena ini masih ada tekanan bearish di atas ya. Jadi dia tunggu koreksi dulu ke bawah sampai ke 760 baru kita bisa entry. Itu untuk TBLA. Berikutnya ada ADMF teman-teman. Nah ADMF ini ada Adira Finance teman-teman ya. Ini Adira Finance, gampangnya kita tinggal buat Fibo-nya aja teman-teman ya, untuk mencari entry levelnya dari atas ke bawah sini. Ya ini didapat di level sini ya. Kita bikin areanya. Nah ini area biru ini menjadi area entry ya. Jadi area entry-nya itu di 7.975 sampai ke 8.550. Jadi kalau untuk sekarang jangan entry dulu, tunggu sampai dia turun sedikit lagi teman-teman, minimal sampai ke level 8.550. Nanti kalian baru bisa belanja untuk si Adira Finance. Oke? Berikutnya ada PPRO. Nah untuk PPRO sendiri kita menghindari dulu teman-teman ya, karena ini banyak sign untuk rejection ke bawah ya. Contohnya di sini ada shadow yang muncul ya, dan juga terakhir ditutup dengan bearish pin bar seperti ini. Kemungkinan besar besok hari Senin turun ya, walaupun mungkin turunnya hanya ke 100 teman-teman ya, ke level 100. Nah itu bisa menjadi acuan kita untuk entry. Tapi sekarang untuk PPRO kita lebih baik menghindar dulu ya, kita wait and see dulu teman-teman sampai dia ke retrace ke level 100-an. Oke, itu untuk PPRO. Berikutnya ada Pegas. Pegasnya juga merupakan satu saham yang naik tinggi kemarin teman-teman ya. Dan untuk Pegas ini juga menarik ya, kita tunggu dulu sampai dia minimal sampai ke pivotnya si Marubozu ini ya, di level 1585 untuk Pegas ini. Baru kita bisa aman ya. Maksudnya aman itu adalah risk reward kita jadi bagus ya. Jadi untuk Pegas tuh jangan langsung terburu-buru untuk entry sekarang, tetapi kita bisa tunggu dulu dia sampai ke 1585, atau itu adalah di area pivot dari si Marubozunya. Oke, itu untuk Pegas teman-teman. Berikutnya untuk TINS. Nah, TINS ini juga dia sudah rally dan dia sudah menunjukkan pelemahan untuk rally-nya teman-teman, ditandai dengan adanya rejection seperti ini. Ya, ini juga kita tunggu dulu sampai dia retrace teman-teman ya. Kita bisa menggunakan Fibonacci seperti ini, tunggu sampai tarik paling bawah, kemudian kita bisa bikin crown areanya dari 38 sampai 61-nya. Ini menjadi crown areanya dan menjadi area entry-nya ya. Di level 1155 sampai 1235 itu menjadi area entry-nya. Jadi kita tunggu dulu sampai dia retrace ke area tersebut, baru kita bisa entry untuk TINS. Oke. Berikutnya ada Fire, ini merupakan saham gorengan juga yang kemarin tuh lagi hot teman-teman ya, lagi digoreng ya. Ini Fire naiknya gila-gilaan teman-teman, dari 245 sekarang harganya 1000 teman-teman. Dan pertanyaan gue, apakah saham ini layak untuk dibeli? Menurut gue jangan teman-teman ya. Karena apa? Karena harganya sudah rally ke atas. Ini sudah 1250 ini, dan area 1000 ini sudah menjadi area take profit untuk bandar-bandar keluar teman-teman. Jadi menurut gue Fire ini ya kita tunggu dulu sampai dia retrace, karena di sini juga banyak gap kalau kita lihat ya. Jadi lebih baik dihindari dulu teman-teman. Oke, itu untuk Fire. Berikutnya teman-teman ya, itu ada GGRM.
Oke, GGRM ini juga sebenarnya sama seperti MSP ya. Dia itu ada gap yang sangat besar karena mungkin berita cukai teman-teman tentang cukai rokok itu muncul, dan dia sekarang berada di area supportnya juga. Dan ini kalau misalnya kalian mau entry juga boleh sebenarnya teman-teman ya. Kalian entry di area supportnya seperti ini ya, di daerah sini, dan kemudian kalian SL-nya cukup di bawah area supportnya ini aja, dan kemudian TP-nya itu di gap atas teman-teman ya. Dengan risk reward ratio 1/4,9 ya. Kita entry-nya itu di level sekitar 40.500 dengan SL-nya itu di 39.200 dan TP-nya itu di 46.500. Itu menjadi area untuk GGRM. Ini juga cukup bagus. Kemudian ada saham Bluebird teman-teman ya, saham Bird ya. Nah, untuk Bluebird sendiri ini juga dia sudah rally dan mencapai area track profitnya juga teman-teman ya, dan di sini juga kita lihat ada area resisten ya. Dan di sini dia reject sekali, dan ini bahaya sekali kalau misalnya nanti hari Senin dia tetap turun di bawah ini menjadi namanya false break teman-teman, dan dia kemungkinan bisa turun sampai ke 1270. So, kalau misalnya gua di sini gua akan tahan dulu sampai dia koreksi minimal sampai ke 1280, itu baru bisa entry teman-teman ya. Dan untuk TP-nya ya seperti ini ya. Ini menjadi skenario-nya, kita SL-nya di 1180, kemudian kita entry-nya di 1280 dan TP-nya itu di level 1510 dengan risk reward ratio 1/2,3. Itu untuk Bird teman-teman ya. Nah, berikutnya ada Elsa teman-teman. Oke, untuk Elsa ini juga sama teman-teman ya. Ini saham yang di bidang oil ya teman-teman ya, dan juga ini juga sama seperti yang tadi teman-teman ya. Dia sudah rally dan dia tinggal tunggu koreksi. Cuman bedanya kalau Elsa ini dia masih bentuk build up seperti ini, konsolidasi. Jadi kalau misalnya dia pecah ke bawah, itu masih bisa dia turun ke area level 330 ya. Nah, itu jadi untuk Elsa ini kita jagain di level area 330-nya. Dan kalau misalnya dia pecah ke atas teman-teman, kita bisa langsung entry dengan menggunakan breakout ya, yaitu di level 388. Kalau misalnya harga bisa close di atas level 388, maka kita bisa bisa entry di Elsa teman-teman ya, dengan menggunakan breakout strategi seperti ini ya. Ini bisa ke level 442 ya, dengan risk reward ratio seperti ini teman-teman ya. 442 risk reward ratio 1/1,5 aja teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke, 1,17. Oke. Dengan TP-nya itu di level 444 ya, 445-an lah ya. Dan entry-nya di 386, SL-nya itu di 352. Itu untuk Elsa. Berikutnya ada Inco teman-teman. Nah, untuk Inco ini sendiri ini juga sama ya, dia baru naik level, upgrade level ke level uptrend berikutnya. Jadi speed uptrendnya itu naik teman-teman ya. Yang tadinya dia cuma stuck di sini, dia kemungkinan naik level. Nah, ini kalau misalnya kasusnya seperti ini ya, ini kita bisa jagain dia di level sini teman-teman ya, di level ini nih. Nah, di level 5000 pas ya, di level 5000 ini juga merupakan round numbers atau angka psikologis. Jadi ini cukup bagus sekali untuk Inco. Kalau kita mau entry, tunggu di level 5000 baru kita bisa entry. Kenapa di level 5000? Karena kita punya risk reward ratio jadi bagus ya. Jadi kalau misalnya kita entry di 5000, kita cukup SL-nya itu di 4750 dan TP-nya itu kita bisa tinggi teman-teman ya. TP-nya itu kita bisa di area seperti ini. Oke, thread 1 seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, satu sebentar, ini agak susah ya. Nah, betul sekali seperti ini. Ya, ini kita taruh di daerah sini teman-teman ya. Dan ini menjadi target TP kita ya. 1/1,75. Ini menjadi area TP-nya yaitu di 5850. Itu untuk ditradingkan Inco ya. Oke, itu untuk Inco. Dan kemudian ada Sido teman-teman. Nah, Sido ini juga cukup bagus teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini kita pertahankan aja di sini. Ini menjadi benteng terakhirnya dia teman-teman ya. Jadi benteng terakhir dia itu ada di level 775 ya. Jadi jangan sampai dia tembus. Kalau dia tembus ke bawah ini berbahaya sekali untuk Sido. Jadi kalau misalnya kalian mau entry Sido, kalian tunggu dia sampai ke level 775 ini dan tunggu dia membentuk swing low di sini, baru kalian bisa entry untuk buy Sido. Oke. Tapi kalau misalnya dia close di bawah itu, apalagi bisa sampai jatuh di bawah 760, itu menjadi hal yang berbahaya untuk Sido. Jadi kalian kalau close di dia tembus 760, kalian tunggunya tuh di bawah di 720 teman-teman. Itu untuk entry berikutnya si Sido ya, atau untuk averagingnya. Oke, itu untuk Sido. Berikutnya ada SMBR. Nah, SMBR ini juga dia sedang rally teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya, ini juga dia sedang mengalami
pelemahan kenaikan harganya ya ditunjukkan dengan adanya bearish rejection seperti ini tandanya kita harus menunggu lagi teman-teman sampai di mana, sampai di area supply-nya, area demand-nya di sini. Oke. Nah, ini jadi kalau kita mau masuk ke sisi MBR, kita tungguin aja sampai di level 965 sampai 1050 untuk entry-nya. Kalau misalnya kita dapat harga segini, ini menjadi harga yang bagus untuk SMBR teman-teman, dan seperti biasa tunggu sampai dia bikin swing untuk memastikan. Oke. Dan berikutnya ada nikel teman-teman, ini yang terakhir teman-teman, nikel. Nikel ini juga sama ya di bidang pertambangan itu ya. Ini juga dia sedang rally harga dan dia bikin swing high di sini, dan kemungkinan dia akan tutup di bawah atau mengejar yang namanya gapnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau entry, kita tunggu sampai dia nyentuh gapnya atau nutup gapnya di level 1355 baru kita bisa entry di nikel di sini. Oke. Stop lossnya cukup di bawah di sini teman-teman, di bawah si midpoint atau pivotnya si Marubozu yang di sebelah sini. Dia itu di level 1170, entry 1360, dan TP-nya itu di high-nya teman-teman di level 2000-an. Oke, di level 2000 itu untuk TP si nikel dengan risk reward ratio 1/3,34. Oke. Nah, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi di trading kami minggu depan ya, dan ini sudah gua bahas juga, kalian punya request. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian ambil informasi di video ini, kalian jangan telan mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan money management kalian juga, dan juga trading style kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya yang gue sharing, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi di trading kami minggu depan ya. Dan tadi juga gue sudah bahas saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian mau request, memang kalian tinggal komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian mau request saham, pasti gue akan bahas teman-teman. Oke. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, gue itu tidak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan nama gue di grup lain ya selain di Discord itu, termasuk Telegram dan lain-lain, dan menawarkan bentuk investasi apapun, itu sudah dipastikan scammer atau penipu, jadi kalian harus hati-hati. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun itu yang mau gue bahas ke depannya teman-teman ya. Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman, semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama tentang saham-saham rekomendasi gue ya. Dan gue mau ngingetin, jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan trading style kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya teman-teman ya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.